Pejabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, menegaskan hal penting terkait wilayah bebas korupsi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Pembangunan zona integritas unit kerja percontohan menuju wilayah bebas korupsi WBBM pada Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Menurutnya, berbicara soal wilayah bebas korupsi, jangan kemudian disampaikan kepada orang lain, tetapi seharusnya kepada diri sendiri sambil melontarkan pertanyaan reflektif. Sudah sejauh mana menjaga diri agar tidak terkontaminasi dengan unsur korupsi? Baginya korupsi itu bukan hanya mengarah pada uang, tetapi kata korupsi mengandung unsur abstrak dan universal. Jadi korupsi selain mengarah ke uang tetapi juga ada kaitannya dengan perkataan dan perbuatan. Sementara integritas itu berbicara soal moral, kejujuran, kedisiplinan seseorang. Dan ini seharusnya tidak tinggal dalam sebuah narasi belaka, tetapi harus berdaya guna ketika dipraktekkan dalam realitas hidup. Maka dia berharap kiranya dengan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru bagi seluruh OPD terkait pembangunan zona integritas unit kerja percontohan menuju wilayah bebas korupsi WBBM. Perlu saya menyampaikan beberapa hal sebagai penegasan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau disebut WBK atau WBBM, ya, atau Good Governance. Ini sebenarnya rujukannya pada Peraturan Menteri Menpan nomor 90 tahun 2021, ya, tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dan korupsi di wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah atau biasa disebut ZI, zona integritas, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, zona integritas itu perspektif kita itu dua hal. Pertama, lingkungan di mana kita kerja dan siapa manusianya. Ya, wilayah zona integritas itu atau wilayah bebas korupsi BBK itu sebenarnya itu katalisasinya adalah itu perintah atau memerintahkan. Siapa yang diperintah? Ya tentunya manusianya atau siapa pemimpinnya. Nah, oleh karena itu saya sebelum jadi PJ, saya itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, karena itu instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Ya kita harus laksanakan itu penerapannya, karena itu ada celah-celah pintu masuknya korupsi itu. Kita bicara wilayah korupsi, wilayah bebas korupsi itu, jangan mengucapkan berkata kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Saya sudah sampai sejauh mana? Saya bebas enggak? Saya korupsi enggak? Gitu. Korupsi itu bukan hanya masalah semena-mena pada kewenangan yang kita miliki dan terjadi kesempatan dan ruang di mana kita melakukan korupsi itu. Korupsi itu tidak pada substansi uang. Korupsi itu dalam katalisasi yang lebih abstrak, lebih universal. Korupsi itu bisa pada uang. Korupsi itu dalam perkataan kita. Kalau kita mengatakan sesuatu yang benar itu korupsi. Kita tidak masuk kantor jam 8:05 itu korupsi. Jadi bukan hanya uang. Gitu. Korupsi juga pada kewenangan kita yang melekati pada seorang pemimpin. Yang sesungguhnya aturan lain, dia perintahnya lain. Yang dilakukan lain, itu namanya korupsi. Nah, jadi korupsi itu bagian dari integritas
Integritas itu kita bicara moral, bicara kejujuran, bicara kedisiplinan, kepatuhan seseorang. Dan itu hanya bukan narasi, bukan ucapan, bukan kata-kata, tapi itu menjadi harus praktek kehidupan yang dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengatakan sesuatu kepada orang lain. Dan itu berat, tapi paling tidak kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan dan kepada sesama bahwa saya coba untuk melakukan itu. Yang berikut, saya berharap pencanangan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bebas korupsi ini sudah dilakukan di tahun 2018. Kalau saya hitung itu sudah 4 tahun ya. Sekarang ini implementasinya, actionnya. Nah, jadi oleh karena itu saya berharap catatan saya kepada Bapak Ibu, mulai dari hari ini, hari Senin itu di ruang pintu masuk itu ada banner Gapura atau di kantor itu sudah harus tulis, jadi selamat datang wilayah zona integritas ya. Ini ada berapa nih? 19. Nanti saya hari Senin saya sudah mulai ke kantor, di kantor 19 kantor ini saya akan lihat ya. Jadi sudah ada tulisan di situ atau banner di ruang masuk lobi itu di situ.